Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan bendungan Jeragung yang menyerap investasi Rp2,3 triliun rampung pada 2024. Kepala BBWS Pemali Juwana, Muhammad Adek Rizaldi, mengatakan, bendungan Jeragung dengan kapasitas tampung 90 juta m3, utamanya akan bermanfaat sebagai sumber air baku bagi wilayah kota Semarang sebesar 500 liter per detik, Kabupaten Grobogan 250 liter per detik dan Kabupaten Demak 250 liter per detik, serta menyuplai air bagi daerah irigasi seluas 4.528 hektar di Kabupaten Semarang. Kontrak pembangunan bendungan Jeragung ditandatangani pada akhir 2020 dan mulai konstruksi pada pertengahan 2021 setelah proses penyiapan lahan. Saat ini progres konstruksi secara keseluruhan dari 3 paket pekerjaan sekitar 21,6% dan ditargetkan rampung pada 2024, kata Adek dalam keterangan resminya. Adek menjelaskan saat ini tengah dilakukan percepatan pembangunan dengan metode konstruksi yang dilaksanakan secara paralel tanpa harus menunggu penyelesaian pekerjaan yang satu untuk memulai pekerjaan lainnya. Saat ini sudah dimulai proses timbunan tubuh bendungan tanpa harus menunggu terowongan pengelak sungai selesai. Agar timbunan tidak tergenang air, aliran sungai dialihkan sementara dengan dibuatkan sudetan sungai. Pekerjaan pembangunan bendungan Jeragung terdiri dari 3 paket pekerjaan. Perinciannya, paket I dan 2 berupa pekerjaan galian dan timbunan main dam, perlindungan tebing, drilling dan grouting. Kemudian, paket 3 meliputi pekerjaan jalan akses, pengelak sungai, bangunan pelimpah spillway, dan pekerjaan lain-lain seperti bangunan fasilitas umum (FASUM) dan relokasi sutet 500 kV. Paket I dikerjakan oleh penyedia jasa PT Waskita Karya Persero, terbuka dengan nilai kontrak Rp806,3 miliar dengan progres fisik hingga tanggal 11 Januari tahun 2023 mencapai 14,14%. Paket 2 dikerjakan oleh Wijaya Karya PT BRP KSO, dengan nilai kontrak Rp758 miliar dengan progres 24,97% dan paket 3 dikerjakan PT Brantas Abipraya PT Pelita Nusa Perkasa KSO, senilai Rp735,9 miliar dengan progres fisik 25,68%. Kepala Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Pemali Juwana, I Gusti Ngurah Carya Andi Baskara, mengatakan, bendungan Jeragung mengurangi risiko banjir area hilir sebesar 45% potensi sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan kapasitas 1.400 kW dan pengembangan destinasi wisata air serta argowisata. Dia menuturkan, pada Januari tahun 2023 sudah akan dimulai pembangunan fasum bendungan dan kantor unit pengelola bendungan UPB. Di dekat akses jalan masuk bendungan akan dibuat spot botanical garden yang terbuka untuk warga sekitar dan akan melibatkan komunitas warga sekitar untuk penanaman pohon buah di area hijau bendungan sehingga warga mendapatkan manfaat lain dari keberadaan bendungan Jeragung. Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Pemali Juwana Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengejar proyek pembangunan bendungan Jeragung. Saat ini progres bendungan yang dibangun di Kabupaten Semarang tersebut mencapai 25%. Saat ini progresnya sekitar 25% proses pembangunan, ujar Kepala BBWS Pemali Juwana.
MAD Rizaldi kepada Indodaya usai kegiatan FGD Solusi Banjir Jawa Tengah tahun 2023 sampai tahun 2035 di kantor DPD Perwakilan Jateng pekan lalu. Bendungan Jeragung merupakan salah satu proyek strategis nasional yang pembangunannya dimulai pada akhir 2020 lalu. BBWS Pemali Juwana menargetkan proyek bendungan ini bisa selesai di tahun 2024. Pembangunan bendungan ini masih ada kendala dalam pembebasan lahan. Adek menyebut, hampir 90% area merupakan kawasan hutan. Jadi bendungan Jeragung kita agak terkendala masalah pembebasan lahan. Karena hampir 90% adalah kawasan hutan, terang Adek. Meski begitu, BBWS Pemali Juwana optimis bahwa tahun depan bendungan Jeragung sudah jadi. Infrastruktur ini berguna untuk peningkatan volume tampungan air untuk menyuplai air irigasi ke lahan pertanian, penyediaan air baku, dan pengendalian banjir. Ini upaya penanganan banjir secara struktural di hulu dengan bangun bendungan, supaya waktu hujan datang dengan cuaca ekstrim debit air yang turun bisa kita tahan, kita tampung supaya gak kebanjiran, ungkapnya. Sebagai informasi, bendungan Jeragung membentang di 3 dusun di desa Candi Rejo, yakni Dusun Borangan, Dusun Sapen, dan Dusun Kedung Glatik. Sumber air bendungan akan berasal dari Sungai Jeragung dengan luas daerah aliran sungai, das 94 km persegi. Bendungan Jeragung di Kabupaten Semarang didesain dengan tipe urugan zonal inti tegak dengan elevasi puncak bendungan 119,5 meter, dan lebar puncak bendungan 10 meter. Dengan kapasitas tampung 90 juta meter kubik dan luas genangan 503,1 hektare, bendungan ini diproyeksikan akan menyuplai air bagi daerah irigasi seluas 4.528 hektare di Kabupaten Semarang. Selain dimanfaatkan sebagai penyedia air irigasi pertanian, bendungan Jeragung juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku sebesar 1 meter kubik per detik untuk menyuplai wilayah Semarang, Demak, dan Grobogan. Tidak hanya itu, bendungan Jeragung juga dibangun untuk mengurangi risiko banjir area hilir dari 378.00 meter kubik per detik menjadi 170.00 meter kubik per detik, atau mereduksi banjir sebesar 45%. Di sisi lain, bendungan tersebut juga memiliki potensi sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan kapasitas 1.400 kW, dan pengembangan destinasi wisata air, serta agrowisata.
kita itu baru berkontrak di November 2020. Oh iya. Sedangkan Waskita dengan Berantas lebih duluan kontraknya dengan Kementerian PU. Betul betul. Kita start kerja itu di 2021 Januari tanggal 22. Pekerjaan kami pertama normalisasi sungai dulu agar tanahnya masyarakat bisa terdistribusikan bagi yang memiliki sertifikat. Terus untuk selesainya sesuai dengan kontrak di tahun 2024 bulan Oktober. Itu pun ya semoga saja cuaca mendukung, segala aspek yang lain pun juga mendukung agar kami bisa selesai di 2024. Itu Pak. Itu termasuk normalisasi saluran ini sungai. Saluran sungai sudah selesai sih. Ini yang bikin kan Artinya Wika yang mengerjakan saluran sungai juga. Bukan. Jadi Kita bukan normalisasi saluran sungai Pak. Pekerjaan pengelak terowongan kanal itu dari PT Berantas Adipraya. Balik lagi, ini saya jelaskan dari awal. Di sini ada 3 paket. Iya. Paket 1 oleh Waskita, paket 2 Wika BRP, paket 3 Adipraya dengan Pelita. Mana pekerjaannya berbeda Pak. Iya. Untuk paket 1 dan 2 Wika dengan Waskita itu sama. Pekerjaan utama kami tubuh bendung sepanjang 1,3 kilo dibagi 2 dengan tinggi sekitar 60 sampai 62. Iya. Untuk kayak terowongan, terus terowongan itu pengelak, bangunan pelimpah, relokasi sutet itu dikerjakan sama PT Adipraya, Berantas Adipraya. Begitu sesuai kontraknya memang kita dibagi. Yang untuk satu lagi kan ada 3 PT. Waskitanya? Waskita kenapa? Kontraknya kontrak apa gitu? Sama dengan Wika. Sama ya, dengan dengan ini Pak yang kita kerjakan bendungan ya? Tubuh bendungnya sepanjang 1,3 kilo dibagi 2 perusahaan. Iya, iya. Dalam